Hey, halo bro. Jumpa lagi bersama Cenapan. Di depan saya ini ada charger yang protokolnya Supervook ya. Kenapa aku membahas masalah protokol Supervook ini bukan ya. Ini hanya pajangan aja. Ya. Ini belum aku otak-atik untuk reviewnya ya, nanti ya, tunggu ya. Jadi, ini membahas masalah charger yang Supervook. Karena di kesempatan video shot saya yang mengenai ada keanehan dengan Supervook, eh, banyak yang berkomentar gitu ya. Berkomentar itu komentarnya bagus-bagus dan memberi masukan yang bagus-bagus tentang Supervook itu sendiri ya. Jadi kalau aku amati ya, setelah saya coba, eh, setelah saya memakai Oppo yang 45 watt ini, Supervook 45 watt. Jadi untuk Supervook itu sebenarnya tidak harus mencapai 45 watt untuk mengeluarkan Supervook-nya. Ini terbukti dengan saya gunakan HK yang 33 watt, dia bisa memunculkan Supervook. Nah, ini aku tunjukin dulu ya, jadi biar biar kenyataan gitu ya. Aku tunjukin dulu ya. Ini sebentar. Dia bisa menampilkan ya, menampilkan untuk Supervook-nya. Nah, nih, Supervook 45 watt. Ya kan? Muncul ya. Nah, sementara ketika saya menggunakan ini Novu ini jelas ya. Dia mencantumkan kalau dalam pengecekan maupun USB-C maupun USB-A-nya itu Supervook semua. Nah, ini aku coba ya. Aku cobakan itu Supervook semua. Nah, sekarang kita coba ke bentar. Mau aku kasih tahu sedikit. Untuk USB-A-nya dia tidak bisa memunculkan Supervook di sini. Bisa atau tidak? Bisa ya. Nah, bisa. Maksudnya tidak bisa memunculkan 45 wattnya dia. Tertulis Supervook aja. Mana tadi? Ntar aku ulang ya. Lihat. Supervook. Hanya Supervook. Demikian juga dengan port yang USB-C-nya. Nah, USB-C-nya kita pakai kabelnya OnePlus ya. Nah, ini ya, kita coba ya. Ini juga seperti itu. Nah, ini hanya Supervook. Ya kan? Artinya gini, yang saya maksudkan gini. Jadi di dalam Supervook itu 30 watt itu udah cukup ya untuk memunculkan yang 45 watt. Tidak harus mencapai hampir ke 40-45 watt, itu tidak. Karena banyak teman-teman yang mengkondisikan supaya harus mencapai segitu. Padahal tidak harus mendekati 45 watt, itu 30 watt aja sudah muncul Supervook-nya. Ya kan? Nah, yang menjadi persoalan sekarang ini ya kan, saya hanya mengamati dan memantau, ternyata Supervook itu ya lebih fokus itu di port yang USB-A. Kita bisa coba waktu unboxing ini Oppo. Nah, ini saya sudah membongkar charger bawaannya ya. Ini. Dia tertulis 45 Supervook. Ya kan? Tapi itu aku bongkar. Nah, ini yang mau aku ceritakan. Ini ketika aku bongkar, jangan sekali-sekali lah menarik-narik ini. Karena waktu itu setelah aku bongkar terus aku tarik, ya, nggak tahu aku kenapa masangnya, apa aku keliru atau gimana, ya. Ini, ntar aku tarik dulu. Ini aku meledak ini. Ini meledak ini waktu itu. Meledak dan listriknya mati.
Ini aku nariknya agak susah lagi nih. Bentar aku tarik dulu ya. Tapi sebelum aku tunjukin aku tarik yang dalamnya Oppo itu, aku kasih tahu dulu mengenai Acodo ini ya. Ini sama halnya ya, sama halnya ini. Jadi dia ada power delivery, ya, ada power delivery yang mengakibatkan ini pandangan saya juga ya, mengakibatkan apa tuh namanya, SuperVOOC-nya itu nggak bisa optimal. Ya mungkin ada yang bilang karena kabelnya atau gimana, sudah saya coba-coba semua ya. Jadi untuk penyesuaian supaya muncul SuperVOOC-nya ke handphone Oppo ini, yaitu kita harus menggunakan seperti video saya sebelumnya ya, sudah saya tunjukkan, menggunakan dongle lagi seperti ini ya. Jadi kita harus tambahi lagi dan baru bisa keluar ke sini, muncul SuperVOOC 45 wattnya. Nah itu loh ya. Jadi saya di sini tuh melihat justru kalau punya HK ini ya bisa maksimal. Karena kenapa? Karena ya itu tadi, kalau di HK ini dia hanya satu port ya, satu port USB-A untuk SuperVOOC. Itu saya bilang ya bisa maksimal. Karena memang dilihat dari, yaitu tadi, dilihat dari keluarannya Oppo itu yang mengeluarkan SuperVOOC itu memang portnya hanya USB-A, gitu loh. Jadi dia memberikan hanya port USB-A dan kabelnya pun ya ini tadi USB-A ke C. Beda sama punyanya OnePlus ini, memang C2C ada, tapi juga ada yang A ke C portnya ini ya. Nah itu loh, coba deh teman-teman amati atau para ahli ya, pakar yang elektro, analisa saya ini benar apa salah gitu loh ya. Kalau memang salah, coba kasih masukan di kolom komentar ya. Jadi saya bertambah ilmunya gitu loh, bertambah pengetahuan dari teman-teman sendiri. Ini yang saya pelajari, yang saya lihat dan saya amati, saya praktekkan, memang hasilnya seperti itu gitu loh. Dan saya lihat sendiri Oppo itu juga mengeluarkannya hanya USB-A gitu loh ya. Jadi paham ya ini ya. Nah sekarang kita beralih ke kita lihat charger Oppo yang meledak ini ya. Ini aku tarik ya. Itu sampai MCB-nya itu di depan itu turun semua, jeglek. Mungkin nah itu karena saya narik pakai seperti ini nih loh. Saya nggak tahu yang meledak yang mana ini. Tapi ini saya masukkan meledak gitu. Tapi nggak tahu ya meledak yang apanya ini ya. Hah? Kalau aku lihat nggak ada yang meledak tuh. Tapi membuat konslet dan posisi MCB di depan itu mati semua. Karena MCB itu di depan itu ada 2 ya, yang di dalam ada 4, yang di luar utamanya 1. Nah itu turun semua, khususnya yang arah ke kamar saya ini gitu loh. Oh sebelah sini, apa ini ya, apa di sini ini kok kayak hitam, apa ini atau gimana, saya nggak tahu ya. Ini kenapa waktu itu bisa meledak gitu, terus habis itu MCB-nya langsung mati. Nah itu saya juga bingung gitu. Nah coba kalau teman-teman ada yang tahu penyebabnya apa, bisa ceritakan di kolom komentar. Nah kebanyakan, nah yang aku ceritakan, keluarannya Oppo Group itu semua itu untuk SuperVOOC itu pasti portnya USB-A gitu loh ya.
Jadi ketika kita mempunyai charger pihak ketiga, ya oh iya kebakar nih. Ini temen tuh. Nah, ya kan? Nah, itu hitam ya. Kelihatan ya? Nah, itu ada yang kebakar. Oh, di sini nih. Oh, berarti trafonya kayak kebakar nih. Nah, itu loh. Trafonya kebakar. Udah fake di situ. Karena di sebelah sini ya tadi hitam ya. Nah, itu. Nah, ini aku tunjukin aja. Jadi, kalau kita ternyata kalau kita membuka seperti itu terus habis itu langsung dimasukin, aku dorong agak kenceng sih ke situ. Jadi mungkin kepentok gitu loh. Kalau aku duga itu kepentok. Jadi bledok suaranya seperti itu. Nah, yang jadi fokusnya kita ini bahwa ini kita mendapatkan charger pasti portnya yang USB-A untuk SuperVOOC. Sehingga saya mengambil kesimpulan menurut pandangan saya loh ini ya. Nanti kalau teman-teman yang ahli elektro, yang pintar, boleh berkomentar, kasih masukan. Apakah pandangan saya salah atau keliru, ya kan? Silahkan dikasih gambaran yang positif ya. Untuk port yang ada USB-A dan USB-C, terlebih di dalam port itu dia dikombinasikan dengan power delivery, saya rasa itu tidak akan maksimal untuk SuperVOOC-nya. Nah, kenapa ini HK ini bisa punya SuperVOOC? Mungkin profesor kalkulusnya yang ada di SuperVOOC, Oppo SuperVOOC mungkin membangkang keluar terus habis itu tahu inti dari SuperVOOC itu terus ya mungkin dikirim, dijual atau gimana, itu bisa jadi kan, namanya bisnis usaha kan. Seperti itu kan sering terjadi. Nah, makanya banyak charger abal-abal juga menggunakan SuperVOOC. Nah, ini contohnya ini. Ini SuperVOOC. Udah saya coba ya, di video saya sebelumnya. Ya, bisa dicek. Aku takut nancepin lagi kalau listriknya mati kalau malam-malam ini, kebetulan malam. jam 10 malam ya. Nah, kalau terlalu keliru nanti. Ini supercharge, ini SuperVOOC ya. Dan sudah saya coba ke handphone juga, itu bisa. Ya. SuperVOOC. Tapi ya, yang jadi persoalan, ini SuperVOOC ini sudah aku bongkar komponennya seperti apa, seperti teman-teman lihat sendiri. Mengerikan gitu loh. Kalau saya tidak mau, walaupun handphone saya harganya tidak sampai 2 juta, tapi kalau digunakan seperti ini saya nggak mau. Satu itu, kedua ukuran chargernya sangat gede sekali kan. Beda dibandingkan dengan ini yang ukurannya sangat jauh sekali, ya kan? Nah, ini bisa memunculkan SuperVOOC. Mending saya pakai pihak ketiga yang seperti ini daripada charger abal-abal. Gitu loh. Nah, kembali lagi ke soal power delivery. Nah, ketika kita sudah disambungkan dengan charger yang seperti ini, walaupun di sini tercantum 67 watt, ini terbukti kok nggak bisa maksimal. Walaupun kita seneng ya, muncul SuperVOOC. Nah, ya kan? Kita pengetesan waktu pertama awal dulu muncul SuperVOOC. Di sini ya muncul SuperVOOC. Nih, ya. Nah, muncul SuperVOOC. Tapi beda. Di sini tulisannya tidak yang namanya seperti ini, beda. Ntar, di sini tuh ada tulisan. Nah, ini sebentar. Aduh, mengisi daya apalagi tulisannya itu lupa aku. Nah, ini SuperVOOC 45 wattnya itu keluar. Aduh, ada kelenteng-kelenteng lagi. Jaga malam. Gitu loh. Maksud saya itu. Ya. Jadi kalau charger yang dia apalagi menempatkan posisinya di USB-C, itu tidak akan maksimal. Artinya di USB-C-nya itu ada power delivery-nya. Beda dengan punyanya OnePlus ini. OnePlus ini memang dikhususkan untuk SuperVOOC. Untuk OnePlus dan untuk Oppo. Nih. Dia memang dikhususkan. Kenapa aku bilang dikhususkan?
goyang. Karena dia tidak bisa untuk ngecas lainnya, gitu loh. Untuk ngecas lainnya ini tidak bisa. Misalkan ngecas kemana aja itu nggak mau ngangkat, gitu loh. Nah, ini. Nah, SuperVOOC 45 watt muncul. Ya kan? Nah, pengisian daya ultra cepat. Nah, ini ada tulisannya itu loh. Pengisian daya ultra cepat tuh 30%. Pengisian daya ultra cepat. Kalau ini nggak ada tulisan seperti itunya. Yang HK pun ada tulisan pengisian daya ultra cepatnya ada. Nih saya tunjukin lagi ya. Ternyata nunjukinnya seperti ini. Ditutup dulu gini. Nah ini pengisian daya ultra cepat. Gitu loh. Tapi kalau kita menggunakan yang ini, itu tidak bisa. Tidak ada. Coba kita lihat, bener nggak? Nggak ada. Soalnya aku tadi udah ngecek nggak ada. Loh, oh kebalik. Keliru masukin. Wah, keliru masukin bahaya ya. Keliru masukin. Nah, ini SuperVOOC ya. Kita lihat ya. Oh, ini pengisian daya ultra cepat juga. Cuman tidak muncul 45 wattnya. Wah, kacau ini. Kacau memang SuperVOOC itu ya. Jadi begitu ya. Kalau saya punya pandangan seperti itu ya, buat teman-teman yang punya pandangan lain ya kan mengenai pemikiran saya, bisa kirim di kolom komentar. Kenapa bisa terjadi seperti ini ya kan? Kenapa tidak muncul SuperVOOC 45 watt dan yang ini 33 watt tapi bisa memunculkan SuperVOOC 45 watt. Boleh kirim komentar. Supaya kenapa? Supaya kita berbagi ilmu, ya kan? Berbagi pengetahuan, apalagi di suasana puasa. Nah, itu berkahnya gede gitu loh. Jadi kita bisa saling memberikan info yang positif, ya. Jadi pemahaman saya tadi seperti itu mengenai SuperVOOC. Demikian pandangan yang saya curahkan untuk teman-teman. Mungkin ada pemikiran yang lebih baik lagi, boleh di kolom komentar kasih komentar di kolom komentar ya. Oke, saya kira cukup sekian dulu informasi mengenai SuperVOOC. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Thank you.